Iya pemirsa, karena Sabtu ini informasinya berat-berat, jadi kayaknya kita mau cari yang healing-healing nih, agak ringan sedikit ya Valen. Udahlah jangan bahas Lisa Mariana lagi deh. Apalagi Noel ya. Iya udah. Tinggalin dulu ya. Gimana kalau kita ajak pemirsa untuk kita isi akhir pekan ini dengan olahraga supaya kita tetap sehat, bugar gitu kan. Ada rekan Amelia Narasoma yang mau ngajakin kita latihan lari. Oh, lari cepat ya tapi ya, atau lari sprint. Menarik nih, selain membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi olahraga ini juga penting untuk olahragawan, baik itu pesepak bola, atau yang suka main futsal, atau jenis olahraga yang lainnya. Jadi penasaran deh, coba ya kita lihat pemirsa. Ini dia informasi selengkapnya dari Amelia Narasoma. Pemirsa, ada banyak hal positif yang dapat Anda lakukan untuk mengisi waktu akhir pekan Anda. Salah satunya ialah dengan melakukan olahraga sprint. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh Anda, olahraga ini juga dapat menambah relasi. Berikut informasi selengkapnya di segmen Jalan Pagi. Nah, saat ini saya sudah berada di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, tempat di mana dari Suryo Agung Running School melakukan pelatihan untuk mencetak atlet-atlet pelari terbaiknya. Lalu apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini dan metode pelatihan apa yang biasanya digunakan? Akan kita langsung tanyakan informasi selengkapnya kepada Coach Suryo Agung. Nah, pemirsa, tentunya tadi kita sudah melihat beberapa para pelari di sini sudah melakukan latihan untuk mengetahui metode seperti apa yang digunakan, bagaimana ketahanan tubuh, lalu motivasi apa yang biasanya diberikan oleh coach yang ada di sini. Ini sudah bersama saya ada Coach Suryo Agung. Selamat pagi, Coach. Pagi. Mengganggu nih, Coach. Ya. Kalau boleh tahu ini lagi latihan apa nih, Coach? Kalau yang kelas di sini ini latihan ya teknik buat supporting teknik lari gitu kan. Ini dengan ada obstacle gitu, ada cone, ada hurdle untuk dia bagaimana sih ngangkat pahanya bener di atas apa enggak segala macam. Baik, berarti ada kategori masing-masing nih ya klasifikasinya dalam pelatihan coach. Nah, kebetulan yang ini teman-teman memang yang pengen ke atletik nih, ke sprint terutama di sini. Nah, di sana ada yang kelas kids unyu-unyu. Yang di sana ya, Coach. Di sana itu kids atletik, bener-bener kids atletik. Kemudian ini yang tadi sprint, yang lagi itu kelas yang all sports. Jadi nggak hanya atletik, jadi ada yang pemain bola, pemain basket, itu ada yang pengen masuk tarnus segala macam, itu kita kelasnya di sana. Terus ada yang kelas. Nah, ini yang di sini nih kelasnya untuk setelah kids. Setelah kids dia ke sini. Setelah kids jenjangnya ke sana. Terus ada yang lagi lari itu muter, itu yang jarak menengah. Baik, jarak menengah. Nah, Coach, dari beberapa kategori yang sudah disebutkan tadi nih, Coach, berarti memang untuk olahraga sprint ini bukan hanya akan dihasilkan untuk menjadi sprinter, melainkan juga di olahraga lain bisa masuk gitu ya, Sport. Ini bisa nggak dijelasin, Coach, apa yang membedakan gitu? Jadi konsepnya Suryo Agung Running School ini memang, kita kan atletik itu mother of sports. Jadi kita ada lompat, ada lari kan gitu, Mbak. Jadi kita dari kecil tuh kita udah ajarkan nih bagaimana sih basic movement atau athletic ability yang bener gitu. Jadi ketika dia dewasa, monggo silahkan mau jadi pemain bola, pemain basket, bulu tangkis, voli, tenis, apapun cabang olahraganya. Ketika pelatih tekniknya itu ngelatih nih, contohnya di bola lah, contohnya suruh ngejar bola itu udah nggak lagi lari kamu tuh yang bener, udah nggak gitu lagi karena larinya tekniknya udah bagus ya, tinggal teknik sepak bolanya bagaimana, itu monggo, itu kan sudah urusan dari teman-teman pelatih di cabang olahraganya, di sepak bolanya atau di cabang olahraga yang lainnya gitu. Baik, berarti membentuk ketahanan dan dasar-dasarnya dari awal itu berarti di sini ya, Coach. Basic movement, dasar gerakan. Ini kan untuk anak-anak, biasanya kan masih mudi seperti itu ya. Dan metode apa sih yang biasanya digunakan agar anak-anak ini bisa konsisten untuk melakukan pelatihan, Coach? Memang disinilah PR-nya, tuntutan pelatih untuk meng-create dia. Bagaimana kadang kita ada material pakai bola tenis, bola warna-warni,
kemudian ring, kemudian mini hurdle. Bahkan mini hurdle 1 ini aja kita bisa pakai banyak. Kalau tadi dipakai di sini untuk angkat paha, ini kita bisa pegang bola, lempar gitu, atau enggak lempar habis lari nanti ambil bolanya segala macam. Jadi memang didesain, dikombin dengan permainan untuk anak-anak, untuk dia menarik, dan permainannya pun dari minggu ke minggu kita tidak sama. Jadi mereka akan tertarik, minggu ini dikasih ini nih gerakannya, minggu berikutnya dikasih ini nih, minggu depan apa ya, itu memacu dia untuk tertarik untuk kembali lagi untuk beraktivitas, yang penasaran, apalagi sih gerakannya, apalagi sih permainannya gitu, tanpa kita meninggalkan tadi basic movementnya tadi. Jadi harus mengakali bagaimana cara mengemas pelatihan basic movement itu agar menarik minat dari anak-anak ini tadi ya, Coach. Betul. Luar biasa. Nih Coach, kalau boleh tahu nih, dari Suryo Agung Running School ini sudah ada belum pelari yang nantinya akan dilombakan nih, di tingkat nasional khususnya? Ya alhamdulillah ada beberapa tadi yang besok berangkat ke Jurnas bawa nama DKI ke Jurnasnya di Kota Solo tanggal 29 Agustus sampai 4 September. Itu ada 4 atlet. Terus salah satu diantaranya kemarin pernah ikut Asian School Games juga tahun lalu, dan harapannya tahun ini Asian School Games di Brunei, kemudian si Youth U18 sama U20 di Medan, insya Allah ada dari mereka bisa berangkat. Terima kasih banyak Coach, luar biasa, semangat selalu ya Coach. Nah pemirsa, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa ternyata di sini ada banyak sekali orang tua yang turut menemani putra-putri mereka dalam berlatih, dan tentunya saya akan bertanya lebih lanjut nih terkait apa sih alasan mereka membawa anak-anak mereka untuk berlatih di Suryo Agung Running School ini. Sudah bersama saya Ibu Putri. Selamat pagi Ibu Putri. Pagi Mbak. Bu, aku mau nanya nih, sudah sejak kapan sih anaknya itu berlatih di sini? Anak-anakku tuh mulai rutin latihan di sini sejak akhir Covid sih. Berarti 2022 sampai 2022. sekarang. Ada 3 anak, cowok semua. Oh baik. Dari SMP sama SD 2 orang. Lalu kenapa sih akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya ketiga-tiganya nih untuk berlatih di SARS? Tantangan parenting sekarang tuh beda dengan dulu ya. Kita bisa lihat juga sekarang itu tingkat kesehatan anak tuh menurun secara general di Indonesia, mulai dari obesitas meningkat, dari diabetes meningkat, terus paparan gadget, penggunaan gadget yang berlebih sehingga mereka kurang aktivitas fisiknya. Nah, itu tuh ya memaksa kami untuk ayo dong kita harus cari alternatif kegiatan buat anak-anak supaya mereka fisiknya oke, terus juga meningkatkan prestasi juga gitu. Jadi lebih ke kesehatan anak-anak supaya mereka ada aktivitas fisik dan itu nggak melulu gadgetan melulu. Baik, lebih ke produktivitas anak agar mereka sehat seperti itu ya Bu Putri. Lalu tahu dari mana sih awalnya ada info pelatihan nih di SARS nih? Dari teman ayahnya sih. Jadi pernah lihat IG teman ayahnya yang latihan di sini, terus ayahnya mulai curious ya, nanya-nanya, terus kita coba trialnya, ya mereka mau, ya udah kita lanjut latihan di sini. Baik, ini kan dari tadi nih menemani putranya untuk latihan di sini. Lalu apa aja sih Bu yang Ibu tangkep nih dari yang mereka pelajari lah di sini? Yang mereka pelajari di sini tuh nggak cuma teknik-teknik lari, tapi mereka di sini juga dilatih agility-nya, jadi tangkas, lincah, terus stamina-nya juga dilatih. Anak saya ini yang kelas 2 SD ini adalah sesi-sesi di mana satu hari itu lari 8 kali 400 meter. Gitu. Jadi memang ya kuat lah fisiknya gitu, jadi meningkat fisik. Terima kasih banyak Bu Putri, sangat menginspirasi ya. Sehat selalu, semoga nanti memberikan kabar baik untuk Bu Putri dan suami ya. Nah pemirsa, masih ada satu lagi seorang ibu hebat juga yang di sini turut menunggu dan menemani anaknya latihan, dan kita akan kembali menanyakan lebih lanjut terkait hal ini. Pemirsa, tadi kita sudah berbicara dengan Bu Putri selaku salah orang tua dari pelari yang ada di sini, dan sekarang kita akan kembali menanyakan lebih lanjut kepada Bu Noni. Halo Ibu Noni, selamat pagi. Ibu, kalau boleh tahu nih, ada berapa sih anaknya yang mengikuti pelatihan di sini? Karena tadi saya dengar kayaknya ada banyak ya. Sebenarnya anakku ada 4 di sini, cuma yang 1 udah masuk mes bola.
Jadi sisa 3 orang. Sisa sekarang. 3 ya. Jadi sejak kapan sih Bu anak-anak itu memilih untuk belajar di sini? Insya Allah tuh akhir 2020 ya. Akhir 2020. Kan sempat COVID pandemi itu, terus sempat kita bisa berkegiatan di luar. Nah, ikut supaya anak-anak ada kegiatan selain di rumah, selain gadget gitu. Awalnya itu sih. Berarti ketika masa-masa COVID juga tetap melanjutkan pelatihan seperti itu? Ya tapi kan kita di outdoor gitu, terus sempat pas lagi nggak bisa ada kegiatan rame-rame ya di rumah masing-masing juga. Dapat PR juga dari Dapet coaches. PR ya. Oke. Kita pikir atletik itu kan mother of all sports ya Mbak. Iya. Jadi mau dia ngapain aja, insya Allah akan kepake. Apa mau jadi atlet atau enggak. Jadi ya udahlah. Baik. Nah selain itu nih, apa sih target ke depan untuk anak-anak? Tadi udah salah satu udah masuk ke mes bola, berarti mau menjadi pemain sepak bola nih ya? Iya. Ya mungkin Insya mau Allah. diceritakan, dan nanti ketiganya lagi nih sisanya ini nih mau ditargetkan kemana Bu? Kalau yang satu kan udah di mes bola, dia udah serius. Satu lagi insya Allah sekarang figure skating. Anakku yang perempuan yang umur 9 tahun rencananya mau serius di figure skating. Mudah-mudahan bisa sampai Olimpik kalau Amin. terjadi. Amin. Satu lagi, yang 2 lagi akademis sih. Yang satu masih kecil banget, tapi yang besar itu walaupun nggak serius di olahraga, tapi ya dia kan naik gunung segala macam. Ya alhamdulillah kesupport lah dari sini. Semoga tetap selalu sehat dan fit dan kuat. Amin. Berarti tadi nih terkait anak perempuan ya yang mengikuti figure skating. Itu katanya juga sempat mendapatkan penghargaan. Boleh nggak sih diceritain dikit ke pemirsa? Kemarin kebetulan baru menyelesaikan Skate Asia 2025. Juara 2 kategori freestyle 49 tahun. Oke, 49 tahun. Asia berarti? Iya, se-Asia. Luar biasa. Antar klub tapi se-Asia. Antar klub se-Asia. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Noni. Kasih. Semoga impiannya terwujud ya. Amin. Amin. Nah, pemirsa, itulah tadi setelah kita berbicara panjang bersama Coach Suryo dan juga Coach Faris, juga bersama para pelari yang nantinya akan terjun ke kejuaraan nasional, juga bersama orang tua dari para pelari yang tetap mensupport anak-anaknya. Itu memang awalnya mereka ingin anak-anak ini ataupun pelari ini nantinya memiliki modal agar dapat selalu produktif, menjaga kesehatan, dan nantinya bisa mencapai target yang mereka inginkan sesuai kemauan masing-masing. Demikian kami kembalikan ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.